Oke, jadi apakah ya, apakah singa, ular berbisa itu adalah hewan yang paling berbahaya? Ternyata dalam keluarga besar hewan, mereka itu tidak terlalu berbahaya. Jadi kalau ada pertanyaan hewan apa yang paling berbahaya kalau kita berkunjung ke kebun binatang atau ke tempat penangkaran hewan ya. Cara satu-satunya adalah dengan kita membawa cermin. Lalu kita lihat wajah kita di situ. Jadi hewan yang paling berbahaya itu adalah manusia. Nah, kita ini kan hewan ya sebenarnya. Jadi kalau dalam logika, dalam mantik itu, manusia ini disebut hayawanun natik atau animal rasionale, hewan yang berpikir. Jadi kita itu sebenarnya adalah hewan. Hewan yang paling berbahaya karena kita adalah hewan yang diproklamirkan, diberitahukan oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa di tangan kita lah terjadi banyak kerusakan di muka bumi. Zuharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aidinas. Jadi tangan manusia. Coba kalau kita perhatikan ya, kalau dari teknik membunuh tadi. Manusia itu kalau mau membunuh korbannya, motifnya saja bisa beragam. Kalau hewan seperti singa itu, motifnya nggak ada motif balas dendam, motif sakit hati gitu ya, atau motif merampas apa kekayaannya gitu. Mereka nggak ada gitu. Motifnya cuma satu makan mereka. Tapi kalau kita manusia itu bisa melakukan tindakan-tindakan kejam dengan motif bukan survival, bukan untuk bertahan hidup, tapi motif-motif yang ya yang kadang-kadang nggak masuk akal. Ada orang ya, kalau ngeliat berita di medsos itu, gara-gara kesenggol di jalanan mobilnya, lalu kemudian panas, lalu kemudian tiba-tiba membunuh. Ada yang seperti itu. Itu yang di mana di Madura itu, yang Carok kemarin itu kan gara-gara cuma di jalanan aja kan itu. Salah paham, lalu kemudian Carok dan kemudian ada yang mati, terbunuh. Jadi dari sisi motifnya tadi sudah sangat beragam dan sangat banyak. Itu menunjukkan bahwa manusia punya potensi untuk melakukan kekejaman melebihi singa, melebihi hewan buas. Lalu kemudian cara membunuhnya. Kalau tadi motifnya, cara membunuhnya. Cara membunuhnya bisa beragam. Ada yang pakai racun, ada yang pakai menusuk, ada yang menembak, ada yang menggantung, ada lagi yang apa mengurung ya korbannya sampai nggak makan gitu, sampai kemudian tewas. Jadi teknik membunuh manusia itu canggih banget ya, canggih banget. Dan dengan cara yang sadis. Ketika sudah terbunuh, lalu kemudian apa? Wah, bisa bermacam-macam itu. Korban itu ya, jenazah itu diperlakukan ya. Ada yang dibakar, ada yang disemen, ada macam-macam. Dan itu kita tidak temukan di hewan yang lain. Hanya manusia yang melakukan. Jadi kalau ada pengadilan hewan mungkin ya di bumi ini, mungkin tertuduh paling paling apa yang paling mungkin itu adalah manusia. Bagaimana enggak? Coba aja kita lihat kuliner kita ya. Ini bulan puasa ini kalau kita keluar nih rekan-rekan ya. Misalnya kuliner dari ayam. Wah, itu bermacam-macam itu. Ada ayam bakar, ada sate ayam, ada sop ayam, ada soto ayam.
ada apa lagi ya, gulai ayam, ada bekakaknya, ada yang crispy. Jadi sangat beragam gitu. Cara orang, cara manusia, hewan ini untuk memangsa, untuk memakan. Ada ayam geprek, Pak. Ayam geprek gitu ya. Wah, itu bermacam-macam. Itu sadis banget itu. Itu kalau bangsa ayam menuntut itu luar biasa sekali itu ya. Tuntutannya kayaknya banyak banget. Belum telur ayamnya itu kan. Itu. Belum lagi kalau kita bawa ayam gitu ya. Kalau saya lihat tuh ya di wah itu bangsa ayam itu sangat menderita itu kelihatannya. Jadi dari sisi itu saja kita sudah melihat ini kok manusia ini kok kayaknya kejam banget ya. Belum lagi nanti dari si kerakusannya, berbahaya dari si kerakusannya. Hewan itu seperti tadi ya, singa gitu ya. Kalau kita kasih nasi, kita kasih daging, kita kasih sayuran, kita kasih apa di situ buah-buahan, dikasih segepok uang, taruh di situ, yang akan dimakan yang mana? Yang akan dimakan itu daging aja, yang lain itu nggak dimakan. Itu menunjukkan bahwa manusia itu rakus banget. Oleh karena itu, jawaban dari pertanyaan, hewan apa yang paling berbahaya di muka bumi ini? Itu adalah kita, manusia. Wah, ini gimana? Pak Subi ini menyamakan hewan dengan kita. Ya, kita kan memang hewan. Kita itu hewan. Kita bisa bergerak, kita berkembang biak dengan cara yang mendekati dengan jenis hewan. Berbeda dengan tumbuhan ya. Tumbuhan tidak bergerak. Tumbuhan reproduksinya juga beda. Kita lebih dekat dengan hewan dan kita dimasukkan dalam kategori hewan. Jadi kita itu hewan. Oke. Lalu apa yang membedakan kita dengan ini? Dengan hewan yang lain? Oke lah, kita hewan. Tapi apa yang membedakan kita dengan hewan yang lain yang membuat kita itu makomnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan hewan? Dengan kucing, dengan tikus, dengan apa? Dengan semut ya. Apa yang membuat kita itu luhur? Nah, rekan-rekan sekalian, sebenarnya puasa ini adalah salah satu teknik Allah untuk menunjukkan keluhuran manusia. Kita akan lihat nih bedanya ya. Coba. Kalau kita perhatikan, saya ingin mengajak teman-teman merenung aja ya. Ini ayat-ayatnya sedikit ya, statistik ya. Jadi kita membaca alam dulu deh. Jadi coba lihat kucing ya, yang paling dekat dengan kita lah kucing ya. Kucing itu kalau lapar, terus kemudian dia lewat tuh, lewat di tong sampah gitu ya. Apa yang dia lakukan? Di situ ada bekas apa chicken gitu ya. Wah, masih ada dagingnya. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan ketika dia lapar, dia langsung makan. Langsung. Meskipun itu kotor. Apalagi kalau disediakan ya. Kalau udah lapar langsung. Wuk, wuk. Jadi hewan itu perilakunya begitu ya secara umum. Jadi kalau lapar, dia ingin pemenuhan sesegera mungkin. Kalau haus dia minum. Kalau lapar dia makan langsung. Kalau dia butuh kebutuhan biologisnya, kebutuhan seksnya, coba perhatikan aja ya. Ayam itu di depan umum itu tetap aja gitu ngejar ceweknya itu kalau lagi kepingin tuh. Jadi hewan itu begitu perilakunya. Jadi dia punya kebutuhan-kebutuhan dasaria. Kebutuhan dasaria itu kan kalau mau diringkas itu cuma ada 3 ya. Disingkat MMS. MMS itu makan, minum, dan seks. Itu 3 itu. Kebutuhan dasar manusia. Yang paling primordial, yang paling awal dimiliki oleh manusia untuk survival ya, untuk bertahan hidup itu. Nah, 3 itu.
Hewan itu perilakunya kayak gitu tuh. Jadi ketika muncul keinginan udah langsung makan. Ketika haus langsung minum. Ketika butuh kebutuhan biologisnya dia langsung puaskan saat itu juga. Nah, puasa ini aneh memang di dunia perhewanan, di dunia binatang. Meskipun ada ya hewan-hewan tertentu yang melakukan ritus ya semacam puasa ada, tetapi itu beda dengan kita. Saya lapar nih, wah kalau udah asar kayak gini nih, Ustaz Rizky, ini sudah mulai ini ya, mulai terbayang-bayang kolak ya, mulai mulai terbayang es campur, oh itu kan. Dan bayangkan kalau kita disodorkan ya, kita duduk di meja di depan kita itu ada kolak yang manis gitu ya, ada es yang segar gitu dengan buah-buahannya gitu ya. Ada di depan kita sekarang, disodorkan ya di meja di depan saya. Apa yang kita lakukan? Kita bisa menahan diri kita untuk tidak makan secara sengaja. Secara sengaja. Kita bisa mengambil jarak dari kebutuhan-kebutuhan hewani kita. Kita bisa menunda. Ya, oke, ini saya lapar. Di depan saya ada makanan ya. Wah, enak sekali ini gitu kan. Saya juga haus, ini ada minuman yang segar. Tapi, oh, tapi saya puasa. Saya puasa. Ada perintah Tuhan, ada perintah Allah. Saya harus puasa. Saya harus menunda. Jadi, oleh karena itu puasa itu panggilan ya sebenarnya ya. Panggilan dari dalam diri kita. Bayangkan, saya duduk di kamar ini nggak ada yang lihat. Kalau ada makanan di sini, itu bisa saja saya makan, minum ya, tanpa kelihatan orang. Tapi kenapa saya kok tidak melakukan itu? Itu karena apa? Karena panggilan dari dalam. Saya puasa. Saya harus menunda kebutuhan-kebutuhan dasar ya saya sampai nanti menjelang sampai malam, sampai maghrib, sampai buka puasa, sampai iftar. Hewan lain nggak bisa. Hanya hewan yang bernama manusia yang bisa melakukan itu. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa manusia itu berbeda dengan hewan yang lain. Hewan yang lain itu kebutuhannya, dimensinya itu hanyalah dimensi jasmania saja. Jasad saja. Oleh karena itu ketika dia lapar, dia langsung makan. Ketika dia haus, langsung minum. Dia hanya punya kebutuhan-kebutuhan itu. Kebutuhan apa? Kebutuhan lahiriah, jasmania. Seperti itu. Sedangkan kita tidak. Kita betul-betul bisa mengambil jarak ya, dari kebutuhan-kebutuhan dasariah itu untuk mengukuhkan bahwa saya itu manusia. Saya itu punya dimensi lain, punya elemen lain, punya aspek lain selain aspek jasmania. Aspek apa itu kan? Aspek batin. Jadi kita itu menjadi manusia, itu bukan karena tubuh ini ya, bukan karena eh, hanya sekedar kita punya mata, punya kepala, punya tangan, punya tubuh, punya kaki dan seterusnya. Lalu kemudian kita dapat disebut sebagai manusia, enggak. Maka kemanusiaan kita itu ditentukan oleh kemampuan kita malahan untuk mengambil jarak dari sifat-sifat hewani tadi. Untuk mengukuhkan bahwa ada sesuatu yang bersifat rohani di dalam diri kita. Ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak mesti langsung dipenuhi saat itu.